Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farisa Putri Ramania beserta rekan-rekan saya Afiza Laila Putri, Lia Agustina, Inggarna Wangsari, Sukma Fadilah beserta Rendika Dimas ingin menjelaskan mengenai bab sistem koloid. Susu merupakan campuran lemak yang terdispersi secara merata dalam air. Berdasarkan sifatnya, air yang bersifat polar tidak dapat bercampur dengan lemak yang bersifat non-polar. Oleh karena itu, campuran lemak dan air akan terpisah menjadi dua lapisan. Lemak terletak di lapisan atas, sedangkan air berada di lapisan bawah. Namun, dengan adanya protein alami dalam susu, lemak dan air dapat bercampur membentuk koloid. Secara garis besar, sistem koloid dikelompokkan menjadi 4 tipe, yaitu koloid tipe sol, koloid tipe aerosol, koloid tipe emulsi, dan koloid tipe busa. Koloid tipe sol. Koloid sol dapat dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu sel padat dan sel cair. Sel padat merupakan sistem koloid dengan fase terdispersi padat dalam medium pendispersi padat. Contoh sol padat antara lain kaca berwarna dan batu mulia. Sementara itu, sel cair merupakan sistem koloid dengan fase terdispersi padat dalam medium pendispersi cair. Contoh sel cair adalah cat kuku atau kuteks. Koloid tipe aerosol. Sama halnya dengan koloid tipe sol, aerosol dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu aerosol padat dan aerosol cair. Sistem koloid dengan fase terdispersi padat dalam medium pendispersi gas disebut aerosol padat. Contohnya asam emisi pabrik industri. Adapun aerosol cair adalah koloid yang tersusun atas fase terdispersi cair dalam medium pendispersi gas. Contohnya kabut. Koloid tipe emulsi. Emulsi adalah sistem koloid yang tersusun atas fase terdispersi cair atau padat dalam medium pendispersi cair. Tipe koloid ini dibagi menjadi 2, yaitu emulsi cair dan padat. Emulsi padat tersusun atas fase terdispersi cair dalam hidung pendispersi cair, sedangkan emulsi cair tersusun atas fase terdispersi cair dalam medium pendispersi cair. Namun, pada sistem terdispersi ini, zat terdispersi tidak dapat langsung bercampur membentuk koloid sehingga diperlukan emulgator atau zat pengemulsi untuk mendispersikan zat terdispersi ke dalam medium pendispersinya. Koloid tipe busa. Busa merupakan sistem koloid dengan fase terdispersi gas dalam medium pendispersi cair atau padat. Busa cair disebut juga buih. Contoh busa cair antara lain buih sabun dan krim kocok. Sementara itu, busa padat terjadi apabila fase gas terdispersi dalam medium padat, misalnya batu apung. Sifat-sifat koloid. Koloid mempunyai sifat-sifat khas yang tidak dimiliki larutan dan suspensi. Sifat-sifat tersebut dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Ada 7 sifat, yaitu efek tidal, gerak Brown, elektroforesis, adsorpsi, koagulasi, dialisis, dan koloid pelindung. Yang pertama, efek tidal adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Pada sifat ini, ada seberkas cahaya putih yang dilewatkan pada sistem dispersi koloid. Yang kedua, gerak Brown. Ketika partikel koloid diamati menggunakan mikroskop optis, akan tampak sebagai bintik-bintik yang berkilauan karena menghamburkan cahaya. Jika bintik-bintik tersebut terus diamati, akan terlihat bahwa partikel koloid yang terdispersi bergerak terus-menerus secara acak membentuk lintasan berliku. Yang ketiga, elektroforesis. Elektroforesis adalah peristiwa pergerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Partikel koloid merupakan partikel yang mempunyai muatan. Adanya medan listrik mengakibatkan partikel koloid bergerak menuju elektrode yang mempunyai muatan berlawanan dengan muatan partikel koloid. Yang keempat, absorpsi. Apabila partikel koloid mengabsorpsi ion-ion yang ada di dalam medium pendispersi, partikel-partikel koloid menjadi bermuatan listrik. Yang kelima, koagulasi. Koagulasi adalah peristiwa pengendapan partikel-partikel koloid sehingga fase terdispersi terpisah dari medium pendispersinya. Yang keenam, analisis. Analisis merupakan cara mengurangi ion-ion pengganggu yang terdapat dalam sistem koloid menggunakan selaput semi-permeable. Kestabilan koloid dapat dipertahankan dengan menambahkan sedikit elektrolit dengan konsentrasi tertentu. Yang ketujuh, koloid pelindung. Koloid pelindung adalah koloid yang dapat melindungi koloid lain agar tidak terjadi
koagulasi. Koloid pelindung bekerja dengan cara membentuk lapisan di sekeliling partikel koloid lain. Proses pembuatan koloid. Sistem koloid berada di antara larutan sejati dan suspensi. Koloid yang berasal dari larutan sejati dibuat dengan cara kondensasi, sementara itu koloid yang berasal dari suspensi dibuat melalui cara dispersi. Yang pertama, cara kondensasi. Pembuatan koloid dengan cara kondensasi dibedakan menjadi dua, yaitu cara kimia dan fisika. Pada cara kimia, pembuatan koloid dapat dilakukan dengan 4 macam, yaitu melalui reaksi pengendapan, hidrolisis, pemindahan, dan redoks. Pada cara fisika, pembuatan koloid dilakukan dengan pengembunan uap, pendinginan, dan penggantian pelarut. Yang kedua, cara dispersi. Dispersi merupakan cara pembuatan koloid yang berasal dari suspensi. Pembuatan koloid dengan cara dispersi dapat dilakukan dengan cara busur Breit mekanik, peptisasi, dan homogenisasi. Penerapan koloid dalam kehidupan sehari-hari dan industri. Pemahaman mengenai berbagai tipe koloid sangat membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sistem koloid dapat diterapkan dalam bidang industri makanan, farmasi, dan kosmetik. Yang pertama, bidang industri. Sistem koloid digunakan dalam berbagai bidang industri, diantaranya industri karet, pembuatan cat, pemutihan gula, dan pengambilan endapan pengaturan udara. Yang kedua, bidang makanan, susu, dan santan merupakan sistem koloid di bidang makanan, susu, dan santan termasuk emulsi lemak dalam air. Yang ketiga, bidang farmasi. Di dalam farmasi, prinsip koloid diterapkan saat mengobati sakit perut akibat bakteri patogen dengan norit. Yang keempat, bidang kosmetik. Bahan-bahan kosmetik 90% dibuat dalam bentuk koloid. Bahan berbentuk koloid mempunyai beberapa kelebihan, yaitu mudah dibersihkan, tidak merusak kulit, dan rambut. Mengandung dua jenis bahan yang tidak saling melarutkan. Beberapa tipe koloid yang digunakan dalam kosmetik yaitu sol padat, sol cair, emulsi, aerosol, cair buih, dan gel.